Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Pasi Sarjana Ilmu Komunikasi. Sekarang kita berada di area Sekretariat SKK Migas Sumatera Selatan, kawasan Bang Sumsel Babel, Jakabaring, Palembang, guna mengikuti kegiatan Media Field Trip Forum Jurnalis Migas Sumatera Selatan 2023. Adapun lokasi kegiatan kali ini yaitu objek wisata Danau Suji Kabupaten Muara Enim. Saudara-saudara pemirsa, terlihat di kamera Anda para panitia sibuk melayani peserta yang mulai berdatangan dan sebentar lagi akan menaiki bus yang sudah dipersiapkan panitia, masih di kawasan komplek Bang Sumsel Babel, dan sebentar lagi akan menaik bus menuju Danau Suji. Rombongan FJM dari Sumatera Selatan, dan ini ada dosen saya Pak Icu M. Sakir dan juga teman dan sahabat saya. Pak Icu, selamat siang. Saya Pak Icu ya. Iya, ini kalau tidak salah kunjungan wisata SKK Migas. Pesan-pesan Pak Icu. Baik, dengan field trip dari SKK Migas bersama kawan-kawan. Ya. Ya. Bagaimana wartawan secara langsung bisa eksplorasi dan eksploitasi dari hulu sampai Ke hilir. Ya. proses eksplorasi migas tersebut Ya. pusatnya, Ya. sehingga bisa memberikan berita-berita yang berimbang masyarakat juga bisa mengetahui bahwa yang namanya migas itu Ya. adalah bahan yang habis dan tidak bisa diulang. Ya. Karena itu barangkali ada hal-hal lain yang bisa digunakan untuk melanjutkan migas ke depan. Artinya ada nilai plus ya, baik untuk Migas maupun terhadap wartawan sendiri. Betul sekali, bahwa selama ini kan wartawan hanya bisa Ya. dari luar negeri, Ya. harapkan Ya. Ah. bagaimana Apakah sebaiknya ini dikembangkan, misalnya ada kunjungan-kunjungan ke luar negeri untuk menambah pengalaman kedua belah pihak? barangkali Ya. Ya. Ah. karena ini adalah sesuatu yang tentunya pasti akan habis. Ya. Mungkin ada cara lain agar tidak cepat habis dan bisa diturunkan ke atas. Oke, terima kasih Pak Ju. Terima kasih. Kalau ada yang memutus saya juga di sini merekam para jurnalis yang lagi mengambil momen ini. Ya, banyak sekali. Ada Pak John Harry dengan gaya khasnya bersama Ketua PWI. Ya, semua terekam di sini, yang mengambil foto dan juga yang difoto, semua kita publikasikan. Ya, kalau tidak salah ini kegiatan SKK Migas ke-7 2023. Sekali lagi, tanggal 7 Juni 2023, Media Field Trip 2023, Forum Jurnalis Migas Sumatera Selatan. Ya. Melebar, terus melebar, karena peserta lebih kurang
100 ya mungkin. Ada enggak 100, Pak? 100 Bisa, kita nih. bisa. 100 ya. Ya. Ukuran 100 ada dari Prabu Muli juga, Pak. Semua terekam. Jangan khawatir. Semua terekam oleh kamera FJM. Ya. Kayak balur gitu nih. Ya, terima kasih. Sudah dipublikasikan semua. Ya. Ya. Beginilah suasana keakraban antara SKK Migas dan para jurnalis Migas Sumatera Selatan di ajang ya. Ulang, Mbak. Angkat tangan FJM-nya. Iya. Dengan yel-yel yang bersemangat. Terima kasih. Bapak Ibu ya. Sudah, Mbak? Bentar, Pak ya. 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 Oke. Termasak sekarang semua sibuk dengan gaya masing-masing di arena ini. Ya, sehat alhamdulillah. Mantan ketua PWI Ogan Ilir dari Sumatera Utara. Ya, Mbak kasih Mbak. Iya. Ya. Sekarang kami berada di lokasi Danau Suci, tempat pertemuan atau acara inti Pilpres SKK Migas 2023. Ya, ini suasananya masih kosong karena semua peserta anggota FJM Forum Jurnalis Migas sedang mengisi absen. Ya, masih antri dan dari kejauhan sana terlihat masih cukup banyak. Ikuti terus kami akan terus meliput sampai pada sesi terakhir di acara ini. Kalau Pak Firdaus Komar dosa kita bahas, siapa sih tidak tahu dengan beliau, ya, yang juga merupakan bapaknya wartawan media di Sumatera Selatan. Sampai kapan Pak masih lama? Dan Bapak sudah nggak mundur, aku nak maju. Tak berani aku Pak, ya. Dan masih juga semua yang hari ini hadir, insya Allah orang-orang hebat, ya. Orang-orang hebat di balik semua yang ada di kabupaten kota masing-masing. Tanpa mereka, apalah artinya kota kita, kabupaten kita dengan pemberitaan-pemberitaan. Pesan dari Pak Sevi Safri juga kakek yang sudah acara nak mandi, boleh mandi. Bawa baju ganti tidak Mbak? Tidak, ya sudah kalau bawa baju ganti, tidak usah mandi, ya langsung balik, langsung nikmati berenang dikit saja lah, ya. Ya, sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta yang masih berada di bagian bawah, masih Lihat di ujung kamera kita Bapak Ustaz Rofi Husin, wartawan Real News. Beliau sengaja hadir di sini. Pak SAPI kita mulai. Ya, dada juga. Yang terhormat dan sangat kita banggakan, kita sayangi juga Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Departemen Formal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira a'malina khatimahu wa khaira ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma aghnina bihalalika an haramika waqfina bifadlika amman siwak. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ikuti sekarang sambutan Ketua FJM Sumatera Selatan yang diwakili oleh Dr. Firdaus Komar, Ketua PWI Sumatera Selatan. Kita bisa bertemu tatap muka bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas ajarannya kita bisa berada di alam yang terang benderang pada saat ini. Saya diminta sambutan mewakili Ketua FJM Pak Oktav Riyadi. Jadi beliau nelpon saya juga kemarin, saya tidak bisa hadir ya karena ada urusan ke luar kota. Jadi mohon maaf dari beliau, amanah ini, tapi tidak ada poin-poin yang harus saya sampaikan Pak. Mungkin dia sudah paham juga apa yang saya sampaikan. Tapi pada intinya saya mewakili berkaitan dengan forum jurnalis Igas. Pada hari ini tuan rumah yang saya hormati Bapak Wawan Hendrawan, PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4, yang menjadi mitra binaan kawasan wisata Danau Suci. Luar biasa untuk Pertamina. Selaku tuan rumah kami ucapkan terima kasih Pak Wawan, dan kepada Pak Safei Sapri. Ini banyak yang nanya-nanya Pak, teman-teman wartawan yang dari Pak Andi itu yang lebih ganteng dari saya. Pak Safei Sapri ini sebagai Humas Departemen dari SKK Migas ya, ganti dari Pak Andi Pangeran. Pak Andi Pangerannya dulu Jakarta. Berdiri dulu Pak pada Ya, inilah Humas SKK Migas Sumatera Selatan. kalau mau merintah kepala humas sekarang. Nanti kalau saya nelpon nggak diangkat. Dan dari Medco Pak Ito ya, dari kita sama ya, sama Pak ya, ya dari Medco K3S, K3 SRT ya. Ya saya lupa SRT di Nur Sinawas Pak ya. Kan sana ini. K3S yang lainnya bapak-bapak juga Pak ya. Soalnya K3S sekarang muda-muda semua, tidak ada yang seangkatan saya yang udah tua ini. Yang masih milenial K3S. Jadi semua tim dari K3S dulunya, SKK Migas, luar biasa pada field trip media pada tahun ini kita mengunjungi Danau Suci, kawasan wisata binaan dari PT PHR Zona 4. Pertanyaannya, kenapa kita ke Danau Suci itu ya kawan-kawan? Saya pikir pasti ada hal yang menarik. Ternyata di sini merupakan kawasan yang merupakan ring satu dari Pertamina ke Hulu Rokan dan Zona 4 yang menjadi mitra binaan sehingga jadilah tempat wisata ini. Kalau Suci ini sudah sangat terkenal, wartawan umumnya sudah mengenal. Kalau saya baru sekali ini, saat ini. Dan sebelumnya tapi yang paling penting kawan-kawan semua bahwa dengan acara field trip media ini kita akan memberikan wawasan baru, mencah baru lagi pada kita berkaitan dengan tugas kita sebagai jurnalis wartawan. Karena Pak Safei, wartawan ini memiliki fungsi, 5 fungsi sebenarnya berkaitan dengan fungsi pers. Kemudian yang pertama yaitu fungsi untuk menyampaikan informasi. Ini saya pikir ini sangat penting ketika kita banyak sekali platform media sosial yang saat ini orang dapat memproduksi informasi siapa saja, kapan saja, di mana saja untuk memproduksi sebuah informasi. Nah teman-teman wartawan inilah yang memiliki fungsi sebagai penyampai informasi. Penyampai informasi tentu bukan informasi yang
fakta tapi informasi yang memang betul-betul sesuai dengan fakta standar jurnalisme. Yang kedua yaitu sebagai kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial ini merupakan tugas kita sebagai wartawan sebenarnya, yang merupakan pers sebagai pilar demokrasi yang keempat. Jadi kontrol sosial ini pers itu tetap dibutuhkan walaupun platformnya berubah. Ketika kita bicara platform digital saat ini, yang tadi dikatakan bahwa saya masih bawa buku, Pak, betul Pak, saya masih wartawan yang belum mengenal komputer sebelumnya. Wartawan lama banget. Dulu pernah tugas di Permuli, di Muara Enim, yang belum ada internet. Jadi masih menulis. Kemudian baru diketik disentik, baru dicetak. Jadi ada juga teman-teman yang menjadi wartawan lamo. Kalau wartawan sekarang lain, cepat ininya. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga itu fungsi hiburan. Jadi wartawan juga memiliki tugas sebagai ujung tombak pers untuk memberikan hiburan ke masyarakat. Kemudian fungsi pendidikan, edukasi. Oke, kita kemarin seminar tentang literasi dengan Pak Bu, itu juga berkaitan dengan bagaimana jurnalisme itu memberikan semacam edukasi ke publik, ke masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi kita bukan bagian dari yang menyampaikan hoax, tapi orang yang memerangi hoax. Yang kelima adalah fungsi ekonomi. Ini jadi teman-teman wartawan ini perlu berkaitan dengan penguatan ekonomi. Jadi perusahaan-perusahaan media kawan-kawan ini perlu secara ekonomi lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Ini kelima fungsi yang berkaitan dengan tugas wartawan. Pak Sapei, kaitan dengan FJM, dapat saya flashback ke belakang lagi bahwa FJN sudah sangat dekat ya dengan SKK Migas Sumbaksel. Dekat dalam pengertian bahwa sesuai dengan rambu-rambu yang kita hormati masing-masing. Kita berjalan di dua rel yang berbeda, tapi goalnya sama, satu. Relnya beda kalau Bapak mengumpulkan uang untuk sumber pendapatan negara lewat migas, minyak dan gas. Kalau kami, bagaimana bekerja, membuat suatu informasi yang mencerdaskan masyarakat, termasuk juga bagian untuk menginformasikan dari kegiatan SKK Migas yang terdiri dari K3S. Jadi relnya beda tapi goalnya sama Pak. Stasiunnya sama nanti. Kita ingin mencapai rakyat Indonesia yang sejahtera. Bukan kampanye ya. Jadi saya pikir itu yang menjadi patokan kita. Ketika kita datang ke Danau Suji ini, mungkin kawan-kawan selama ini belum tahu kalau Danau Suji merupakan binaan dari K3S SKK Migas. Dengan adanya pertemuan kedatangan kita pada hari ini, kita akan lebih mengkampanyekan lagi, lebih memasifkan lagi informasi mengenai Danau Suji ini yang menjadi ikonnya Pertamina Prabumuli ya, PHR Zona 4 ya, Prabumuli. Itu ya kawan-kawan, saya pikir memang nanti kita mau perahu-perahuan Pak. Siap kita sudah. Ya perahu beneran ya. Silakan memilih pasangan ya. Tidak antar ada Pak. Kemudian yang di belakang ada teman-teman saya, ada Pak Joneri, Ketua SMSI, ada Pak Dana. Ini aktif di FJM, ada tadi Sony saya lihat ya. Sony, terus kebetulan FJM ini mempersatukan kita semua Pak, itu yang lebih penting. Tepuk tangan dong mempersatukan itu. Jadi orang tidak melihat saya ketua PWI, tapi saya ini adalah alat untuk mempersatukan teman-teman. Alat untuk mempersatukan teman-teman, tidak ada kepentingan lain, sehingga Sumsel dalam FJM ini lebih maju, lebih mandiri, lebih bagus dalam berkarya berkaitan dengan tugas-tugas jurnalistik. Pantun ya? MC tadi pantun Pak. Saya sudah nyatet itu. Membawa berkas ke Blok M. Di Blok M jangan lupa makan durian. Wartawan SKK Migas dalam FJM, beritanya memang keren-keren. Di daerah ini memang masih banyak gas. Gas digunakan untuk sumber energi. Berkat bantuan SKK Migas,
wartawan di Sumsel FJM makin bersinergi. Dan pada Pak Sapei kami ucapkan terima kasih, salam kenal dari seluruh kawan-kawan semua. Semoga Pak Sapei dalam keadaan sehat, dalam bersinergi dengan teman-teman wartawan di FJM. Kalau ditelepon oleh teman wartawan, hanya nanya Pak, angkat Pak, ya, pasti konfirmasi berita. Itu. Saya pikir itu sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang akan disampaikan dari SKKMigas Sumatera bagian selatan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelumnya saya harus menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbaksel, Bapak Anggono. Beliau titip salam karena hari ini beliau sedang ada di Papua, di Sorong, sedang mengikuti kegiatan Prakapnas yang tapi hari ini sudah diwakilin Pak Sekjen dan juga merangkap Ketua PWI Sumsel. Terima kasih Anda sudah hadir, Anda Dokter. Luar biasa saya hari ini bisa pertemuan kita yang kedua ya. Juga yang saya hormati seluruh rekan-rekan jurnalis yang hadir di pagi hari. 80 anggota FJM bisa hadir di acara pagi hari ini. Ini sesuatu yang luar biasa dan buat saya ini yang pertama. Selanjutnya juga yang ingin saya sampaikan beberapa hal. Kami bersama K3S dan juga pengurus dan rekan-rekan bisa kumpul bersama di Danau Sugi Lembak ini. Ini sesuatu yang luar biasa dan menurut saya ini akan kita lakukan terus ke depannya untuk bagaimana hubungan antara SKK Migas K3S dan juga teman-teman media khususnya yang ada di FJM maupun yang tergabung di PWI tetap berjalan dengan lebih baik lagi. Teman-teman terus memberikan informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kegiatan kami di Hulu Migas baik oleh SKK Migas maupun K3S. Terima kasih atas nama pimpinan kami di Jakarta dan juga pimpinan kami di Sumbaksel, Pak Anggono mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan bahwa silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Dan teman-teman tetap menyampaikan apa yang semestinya harus disampaikan khususnya terkait dengan kegiatan Hulu Migas ini. Yang ketiga, kami juga mendapatkan informasi karena tadi saya bilang saya orang baru. Di tahun ini juga akan dilaksanakan kegiatan media gathering yang mungkin dijadwalkan di bulan September 2023. Jadi moga-moga kita tidak mengalami ada hal-hal yang urgent sehingga kegiatan family gathering kita nanti dapat dilaksanakan. Selain itu juga akan ada media competition terkait dengan kegiatan lainnya yang selama ini mungkin dilakukan media kompetisi karena kurangnya antusiasme peserta dalam 3 tahun terakhir, program ini akan dialihkan kepada media award bagi wartawan FJM Sumsel. Jadi kami dari SKK Migas K3S mungkin pada saatnya nanti akan memberikan penghargaan kepada teman-teman media khususnya yang memang mengangkat kegiatan-kegiatan Hulu Migas. Moga-moga di antara yang hadir hari ini akan menjadi bagian penerima penghargaan tersebut. Dengan silaturahmi hari ini adalah kami sangat berharap dan terus berharap kepada teman-teman media untuk terus mendukung, menyampaikan kepada masyarakat atau menyampaikan kepada kami jika ada hal-hal
yang terkait dengan kegiatan-kegiatan hulu migas, baik sisi positif maupun jika ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh masyarakat atau stakeholder yang mungkin akan lebih mudah bicara kepada teman-teman media daripada langsung kepada kami. Kami juga berharap kiranya kegiatan atau mungkin penyampaian-penyampaian bisa kami terima dengan baik, agar apa yang menjadi tujuan daripada kegiatan silaturahmi ini terus berjalan dengan baik. Mungkin contoh yang sekarang sedang viral seperti kasus di Jambi, di mana seorang anak dilaporkan, dan ketika kami melihat di situ ada informasi terkait dengan berita perusahaan China, kami terus dimonitor oleh pemerintah agar diidentifikasi apakah itu kaitannya dengan perusahaan perminyakan atau bukan. Dan alhamdulillah berkat informasi dari teman-teman FJM Jambi, perusahaan yang disebut dengan perusahaan China itu bukan yang berkaitan dengan industri hulu migas. Untuk dalam aman tadi masalah pertanahan dalam kegiatan eksplorasi, kami juga butuh dukungan stakeholder, dalam hal ini pemerintah daerah. Kenapa kami membutuhkan itu? Karena ada kaitannya mungkin dengan permit atau izin-izin yang ada di daerah. Izin angkut atau mungkin izin masuk satu wilayah atau apa. Walaupun kami tahu bahwa industri hulu migas itu semua kegiatan perizinannya ada di pusat. Itu terkait dengan kegiatan pertambangannya atau kegiatan hulu migasnya. Tetapi kita akan banyak menghormati juga peraturan-peraturan daerah yang ada di suatu wilayah. Dan ini kami sangat berharap betul pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait mensupport kegiatan eksplorasi yang sedang kami lakukan. Kenapa ini harus disampaikan? Karena itu juga akan menjadi bagian dari kalau di satu wilayah didapatkan kembali sumur-sumur migas produksi yang bisa diproduksi baik migas maupun gas, minyak maupun gas, maka akan mendapatkan DBH kembali daerah tersebut. Nah, ini kadang-kadang menjadi persoalan ketika kami masuk di satu wilayah tidak mudah untuk mencoba melakukan kegiatan seismik, melakukan kegiatan eksplorasi. Di sisi lain, kami punya target produksi 1 juta barrel. Di sisi lain, masyarakat beranggapan kalau industri migas yang masuk, uangnya banyak. Tidak. Karena dapat tahu dengan teman-teman media, hal-hal seperti ini akan tersampaikan pesan-pesan apa dan bagaimana kegiatan hulu migas tersebut. Inilah pentingnya membangun sinergi SKK Migas K3S dengan kawan-kawan wartawan. Kalau tadi disampaikan Pak Ketua, relnya sama, tujuannya juga akan sama. Insya Allah kita sama-sama di NKRI, sama-sama melaksanakan kewajiban tugas negara yang ujungnya nanti untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Baik, sebagai penutup, tulislah berita dengan bijaksana. Kepentingan pribadi jangan dicampurkan. Media field trip sudah terlaksana, sinergitas bersama dapat kita tingkatkan. Batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih kami haturkan untuk semua rekan-rekan wartawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu danau ini hanya menjadi tempat pembuangan sampah. Pas untuk Anda semua. Mana nomornya? Oh langsung. 12. Yuk, nomor dari Pak Wawan dengarkan kembali. Apakah Prabu Muli, apa Batu Rajo, apa Lubuk Linggau? Kita tunggu. Yang beruntung kedua 41. 41 dua angka. 4. Ini dari organilir apa dari India Bapak ini? Campur. Oh iya sudah tidak apa-apa. Selanjutnya
Yang nomor 4 itu adalah nomor 6. Satu angka 6, sik bahasa Inggrisnya. Oh, sekayu. Oke. Maka yang beruntung. Yo. Kita buka siapakah yang beruntung di tangan Pak Sapi? Izin Pak, boleh disebutkan. Berapa Pak? Yang beruntung nomor 47. 40. Langsung ada isinya. Yo. Nota pembelian maksudnya ya. Yo. Nah. Yuk, 1, 2, 3 angkat tangannya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow. Acara makan siang didahului Kepala Humas SKK Migas Sumatera Selatan Bapak Sapeni, diikuti oleh yang mewakili Ketua FJI Sumatera Selatan atau yang juga merangkap Ketua PI Sumatera Selatan yaitu Bapak Dr. Firdaus Komar serta para K3S dan para jurnalis sekalian. Hanya makan siang. Di sesi terakhir sebelum penutupan, Humas Pertamina Terima kasih Pak atas Hulu Rokan 3 Prabu Muli, Bapak Wawan Hendrawan, memberikan berbagai penjelasan sehubungan ada beberapa pertanyaan dari para wartawan. Dulu kami Kita Asep 2, ikuti. ada manpowernya itu kurang lebih orang 30. Itu cuman ada 4 field. Sekarang alhamdulillah kami ditambah menjadi 6 field dari Ramba sampai ke Musirawas. Kurang lebih untuk kabupaten kota ada 10 kabupaten kota yang ada di bawah zona 4. Nah sekarang manpower kami dari 30 hanya tinggal 3 orang Pak. Doakan kami sehat, doakan kami juga ke depan tetap bisa berkomunikasi. Kami tetap mengharapkan apa yang menjadi masukan, menjadi koreksi kami, nanti ke depan bisa berkomunikasi dengan saya Pak. Betul, karena jujur saya juga orang lama, terus kemarin terlempar ke Jakarta kurang lebih 2 tahun, saya baru bergabung, baru kembali lagi ke tanah air saya di Sumsel, di Prabu Muli, di bulan 9 2022. Ke depan mungkin hubungan kita, komunikasi kita, ngerokok bareng kita, ngopi bareng kita akan kita tingkatkan Pak. Saya yakin Pak, apa yang disampaikan sama Bapak kami tadi, kami perlu dan harus menjaga hubungan dengan stakeholder kami. Ya salah satunya teman-teman media, teman-teman yang tergabung di FJM. Nanti boleh Pak kontak-kontakan dengan saya. Tadi sama Bapak kami sudah merencanakan akan audiensi dengan ketua PW yang baru ya Pak, baru terpilih. Kami terbuka, silakan nanti kita atur waktunya, kita berkomunikasi, kita ngopi-ngopi bareng. Mungkin itu tambahan dari saya Pak, kurang lebih saya mohon maaf. Saya hari dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Assalamualaikum Pak, sebentar Pak. Minta pesan-pesan kegiatan hari ini Pak. Baik, saya SKK Migas Sumatera Bagian Selatan mewakili Kepala Perwakilan dan juga selaku Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi. Pertama, ucapin terima kasih kepada teman-teman FJM yang sudah hadir. Yang kedua, membangun silaturahmi ini sangat penting. Untuk itu komunikasi, koordinasi terus harus dibina dan dijaga. Artinya Humas setiap saat bisa komunikasi ya. Iya, gitu. Jadi kita berharap semakin ke depan semakin lebih baik lagi sehingga apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan stakeholder bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ketua, selamat sore. Sebagai pesan-pesan terakhir kegiatan hari ini dari SKK Migas, tolong Pak Ketua FJM atau Ketua PWI. Jadi kegiatannya kan rutin dan bentuk silaturahmi antar sesama anggota kita, termasuk memperkuat tali silaturahmi, Ya. memperkuat komitmen kita untuk menjadi satu berkaitan dengan tugas-tugas jurnalistik. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada,
Tibalah kita di akhir waktu kegiatan Media Field Trip Forum Jurnalis Migas Sumatera Selatan 2023. Bersama saya HM Saripudin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi, channel siaran Agung Post Group, Rabu tanggal 7 Juni 2023. Sampai jumpa pada siaran lainnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.